Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, halaqah tahsin online yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi ya, di dalam pembelajaran tahsin yang mana saya sendiri udah agak lupa nih, mesti buka lagi nih catatannya dari mana nih kemarin terakhir ya. Kita udah sampai di surat Al-Fajr kemarin tuh, Masya Allah. Tapi Al-Balatnya belum. Al-Balat belum di skip. Jadi alhamdulillah selama tiga kali pertemuan kita offline. Kita membahas talaki langsung surah Al-Fajr, kita fokuskan di talaki yang alhamdulillah ya ternyata banyak juga salah nyawa ini. Jadi nggak gampang rupanya surah Al-Fajr ini ya. Ya, yang tadinya kita lihat Pak Agus nih, Pak Agus nih tingginya berapa sih, paling badannya kecil ini, pas tengok muah 190 tinggi, Masya Allah. Ya kan? Aduh, alhamdulillah, jadi ketemu semuanya ya, alhamdulillah udah 1 tahun akhirnya ketemu lagi. Ya, insya Allah nanti kita mungkin bisa atur jadwal lagi ya, terutama di bahasa Arab nih nanti insya Allah bisa kita ini kan lagi. Baik, saya rasa itu saja mukadimah dari saya tadi. Mohon maaf, saya tadi diberikan kesempatan untuk memberikan kajian pada subuh, membahas kitab At-Tibyan, alhamdulillah tadi, tapi cuma nggak bisa selesai, cuma sampai bab 4 aja. Dan setelah itu diajak rapat lagi sama di bidang sosial, masalah sosial, masalah wakaf, masalah infak segala macam. Tapi saya tinggalkan, saya izin. Baik, itu saja. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua. Ikhwani fillah, azyanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang terus-menerus memberikan ke atas kita inayah, pertolongan, serta nikmat-nikmat yang tidak pernah akan bisa terhitung sekalipun kita menggunakan pena yang tintanya sebanyak lautan. Bapak-bapak sekalian, Allah berfirman di dalam suratul Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang mana artinya, katakanlah kalau sekiranya laut menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, maka sungguh habislah laut itu ya, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Maksud kalimat-kalimat di sini adalah nikmat-nikmat. Walau ji'na bimithlihi madada. Allah tekankan lagi, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula nikmat-nikmatnya. Luar biasa bagaimana nikmat Allah yang wajib kita syukuri, dan wajib bagi kita itu tidak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat tersebut. Lihat
Bapak-bapak sekalian, ya betapa banyak orang yang saat ini mengaku Islam, ya, namun kakinya tidak pernah terlihat pada saf-saf sholat di masjid-masjid di dekat rumah mereka. Ya malahan ketika matahari sudah keluar, mereka sibuk dan lebih mengutamakan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Ikhwah, lihat betapa banyak orang yang di hari ini yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nahnu ahlus sunnah, kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Namun tak satu hari pun dalam satu minggu mereka sempatkan atau sisakan waktu untuk hadir di kajian-kajian rutin untuk memahami, mendalami, mentadabburi agama ini. Sungguh kita telah dimuliakan dengan Islam, Bapak-bapak sekalian. Ya, kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan kepada agama ini melalui kajian-kajian, ya, melalui silaturahim, melalui ukhuwah Islamiyah, melalui kajian tahsin ini sekalipun kita berada pada platform yang online. Kemudian salawat beserta salam ya tak kunjung juga letih kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling agung yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini, Bapak-bapak sekalian. Yang sangat mencintai kita sekalipun tidak pernah berjumpa dengan kita. Ini selalu diangkat ya, termasuk oleh Syekh Ana, bahwa kecintaan Nabi begitu besarnya kepada umatnya. Dan tidaklah dia menginginkan daripada kita kecuali sa'adatud darrain. Ya. Sa'adatud darrain. Apa itu Pak? Sa'adatud darrain. Yakni kebahagiaan di dua negeri. Yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Bagaimana mulianya dan tulusnya kasih sayang beliau kepada kita, sekalipun kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Yang beliau inginkan adalah kebahagiaan di dua negeri. Begitulah bisa kita lihat bagaimana daripada redaksi-redaksi sunnah, ya, semua ke arah itu, Pak. Dan mudah-mudahan salawat beserta salam Allah dan para malaikatnya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka jangan sekali-sekali kita untuk mencari kebahagiaan di luar daripada jalan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk mencari hidayah di luar Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak sekalian, kita genggam benar-benar, insya Allah Ta'ala, kedua jalan ini tidak akan memalingkan kita dari tujuan akhir kita. Yang akan membuat kita tersesat dan terombang-ambing dengan kerasnya fitnah dunia ini. Naam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali lagi, tiba saatnya kita berjumpa di majelis yang kita muliakan ini, Bapak-bapak sekalian. Ternyata memang asal muasalah kita ini, majelis kita ini online. Jadi perjumpaan kita ini memanglah lebih terasa tuh online ternyata, Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan target kita ini tercapai hingga akhir bab yang kita sediakan, yakni pada Tarikhul Quran. Kita muliakan majelis ini bukan tanpa alasan, tapi karena majelis ini adalah wadah bagi kita untuk mempelajari ilmu yang paling tinggi dari ilmu-ilmu yang ada. Kita mempelajari sebuah kitab milik Allah, Bapak-bapak sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab milik Allah yang kedudukannya lebih mulia daripada kitab-kitab Allah yang lainnya. Ya, lebih mulia daripada Taurat, Zabur, lebih mulia daripada Injil. Dan kita gunakan platform online ini sebagai wasilah untuk kita menggali ilmu yang sangat tinggi. Maka kita harus memuliakan majelis ini dengan memberikan kasih sayang sesama, thalibul ilmi, ya, menyimak dengan seksama, ya, berusaha bagaimana caranya meningkatkan fokus bukan dengan memberikan sisa-sisa tenaga pada majelis ini, karena alasan yang tadi telah disampaikan. Tinggi tingkat bahasanya Al-Quran ini, Bapak-bapak sekalian, tinggi kisah-kisah di dalam qasas, tinggi norma-norma hukum yang ada di dalam yang telah ditetapkan untuk manusia.
tinggi mukjizatnya, tinggi keajaibannya, dapat membawa orang yang membaca itu bisa berenang dalam linangan air mata, padahal orang tersebut bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana ajaibnya Al-Quran ini. Dan insya Allah Ta'ala sebentar lagi kita akan didatangi, Pak. Ya, kita akan didatangi oleh tamu yang sangat agung, yang dimuliakan oleh seluruh penduduk bumi yang beriman, yakni bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, yakni bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini adalah bulan kita, Pak. Bulannya anggota Tahsin NQ online. Bulan tersebut adalah bulan majelis kita, bulannya Ahlul Quran. Maka kita berharap sebagaimana para salaf terdahulu, 6 bulan sebelum hadir bulan ini, dia berdoa agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Ya, kita mendengar banyak doa-doa yang masyhur ya. Salah satunya adalah Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan ini sekarang bulan Ramadan bisa dikatakan sudah di hadapan kita. Ya. Sedikit lagi kita akan didatangi olehnya. Maka semoga kita masih memiliki kesempatan atau diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjamu sebaik-baiknya tamu yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naam, kembali lagi Bapak-bapak sekalian, kita berjumpa pada materi-materi kita yang mudah-mudahan walaupun sudah ditinggalkan 1 tahun lamanya ya dari 2001 ke 2022, ini masih dobit. Istilah dobit ini perlu dalam mustalah kamus kita sebagai penuntut ilmu. Dobit ini maksudnya kuat. Ya. Kalau dalam hafalan sebutannya itqon atau mutskin. Mutskin itu tidak terpleset sedikit pun. Ya, tapi dobit ini maksudnya adalah kuat, masih tergenggam. Ya, mind mappingnya masih tertata rapih di akal kita masing-masing. Baik, untuk itu tentunya dengan para jamaah yang hadir saat ini, Ana ingin kerjasamanya agar kita merangkai lagi dari awal ini Bapak-bapak sekalian, murojaah kita, ya, hingga saatnya nanti kita akan berjumpa dengan bahasa Arab setelah kita fakih 3 bab yang ada saat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita langsungkan saja seperti biasa. Ana meminta izin kepada Pak Ketua untuk diberikan. Tafadhal Ustaz. Baik, insyaallah. Sepertinya udah mulai cinta tulus dengan bahasa Arab nih. Masya Allah. Kalau bisa nanti kita udah bahasa Arab, nggak ada yang bahasa Indonesia lagi kan. Bahasa Indonesia kita denda ya kan. Bahasa Allahu Arab. Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya pengen dengar opung bahasanya bahasa Arab nanti. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ana juga Tapi tadi waktu kajian itu saya arahkan ke opung tuh. Gimana opung? Tadi kami sebenarnya punya halakoh ini sebenarnya tas ini. Lihat tuh opung gitu bilang kan. Supaya yang lain pada ini kan, pada tertegun juga hatinya kan, terketuk hatinya gitu. Melihat opung sebuah referensi yang ya cukup senior ya kan, mau belajar tasik tahun, dan saya tanya gimana Pong, hasilnya gimana? Ada hasilnya nggak? Iya tuh. Cuma tadi mau saya kasih mic itu, mau saya kasih Murojaah, ya kan? Al-Halki ada berapa huruf? Oh saya bilang, udahlah, nanti jadi ria pula jatuhnya Pong ya. Yang penting kita udah kasih tunjukkan kepada jamaah bahwa ini loh buktinya kan gitu, insya Allah Pong. Ya, jangan dengan jawaban opung tadi menggerakkan hati yang lain. Soalnya tadi udah ada yang japri sama saya. Oh iya. Barakallahu fiik, barakallahu. Ya mulainya itu yang agak susah, tapi harus turunkan standar kita kan, bahwa kita pengen gitu belajar ya bisa. Tapi pengalamannya kalau ada tunggu ya makin umur makin juga itu kalau nggak dimulai. Lagi udah tuanya agak banyak segarnya gitu. Oh, jangan Pung. Guru saya bilang Pung, sampai kapan kita belajar kuat? Sampai malaikat Israel nyabut nyawa kita. Itu dia, berhentinya tuh di situ. Sampai malaikat Israel itu nyabut nyawa kita lah, kita di situ berhenti belajar Quran. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah opung tinggalkan Quran ini. Iya. Barakallahu fikum, masyaallah. Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah kita di Masjid Nurul Qob ini kan banyak fasilitas untuk belajar gitu. Saya bayangkan kalau misalnya di luar dulu waktu saya di Pekanbaru dulu, cari ustaz aja susah untuk datang ke rumah gitu kan, karena lokasinya jauh. Jadi dengan dekat begini, saya rasa kita ajak juga bapak-bapak itu mulai lagi gitu semuanya. Cuman kan kadang-kadang ada rasa malu gitu kan, makanya saya bilang, hubungin saya bilang saya siapkan apa namanya untuk pengajar-pengajar baca Quran metode 8 jam ke rumah masing-masing gitu. Yang penting bisa baca dulu, selanjutnya baru belajar tahsin kan gitu. Kan pertamanya kan gitu. Belajar dulu, bisa dulu ngerti dulu baca Quran. Baru masuk ke tahsin. Habis tahsin baru mulai mentadaburi kan. Mulai iseng-iseng kalau bisa menghafal silakan menghafal kan. Tapi jangan lepas dari Quran. Bisa baca Quran, duduk di masjid sampai suruk pada subuh, baca Quran. Alhamdulillah. Berkah. Berkah insyaallah. Baik. Kita masuk ke sabburatun kita ya, Pak. Ya, tafadhol. Insyaallah. Kita ana khususnya untuk kepada jemaah sekalian ingin meminta bantuan untuk kita rangkai sama-sama mind map daripada kitab Al-Khamsah ini. Ya, Al-Khamsah itu maksudnya 5 bab ya, babul Khamsah. Bab yang 5. Oke, baik. Di dalam kitab ini tajwid atau bab-babnya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pertama, mohon dibantu Pak. Nama bab pertama apa? Sifatul huruf. Sifatul huruf atau makhrajul huruf? Makhrajul huruf. Makharijul huruf. Baik. Makharij ya. Kemudian yang kedua? Sifatul huruf. Sifatul huruf. Baik. Ada yang lain boleh bantu nih, open mic sekalian kita murojaah, Bapak-bapak sekalian jangan sungkan agar bobit di akal kita insyaallah. Sifatul huruf. Yang ketiga? Istilah tajwid. Istilah tajwid. Baik. Istilah. Mustalah atau istilah boleh. Sah, dua-duanya boleh, sah. Yang ketiga? Bahasa. Tarikh dulu atau bahasa Arab dulu, Bapak-bapak sekalian? Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Masya Allah, Lughatul Arabiyah. Lughah ya, lughah. Insyaallah kita akan tidak lama lagi kita akan masukin ini insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan terakhir adalah tarikh. History. Boleh, history ya, history. Nah, kemudian makhraj ini terbagi menjadi 5, langsung dibagi. Jadi subbab dari makhraj ini langsung penjelasannya berbeda dengan yang setelahnya sifat, dia dibagi menjadi 2 ya Pak. Ya, yang 5 dari ini apa-apa saja Pak? Fadl. Al-Jauf. Naam, Masya Allah. Langsung bahasa Arab aja ini. La haula wala quwwata illa billah. Terus? Al-Khoysum. Al-Khoysum dulu atau al-lisan dulu Pak? Al-Halq ya. Jadi kalau ini al-Jauf tadi harusnya di bagian bawah ya Pak. Bagian terakhir kalau urusan, tapi nggak apa-apa. Ini murojaah, boleh silakan. Al-Halq tadi disebutkan ada al-lisan. Al-lisan. Terus Al-Khoysum. Terakhir Asyafatain. Nah, langsung kita masuk kepada sifat huruf. Sifat huruf terbagi menjadi 2. Boleh bahasa Indonesia boleh. Zatiyah. Apa dia Pak? Sifat zatiyah. Masya Allah. Ini anak kayaknya nggak pernah nyampaikan, tapi ini istilah yang sama ini. Zatiyah atau lazimah. Boleh ya? Lazimah boleh, zatiyah boleh. Silahkan Pak. Masya Allah.
semakin bertambah ya perpustakaan ilmu kita ya, alhamdulillah. Kita katakan lazimah ya, lazim. Kemudian sifat huruf oke. Ridho. aridoh. Ridho. Nah, yang lazim dibagi menjadi 4 bagian yang mereka saling berlawanan satu sama lainnya. Ini sifat huruf. Yang pertama adalah Hamas. Al-hamas ya, Al-hamas. Hamas. Lawannya adalah Al-jahar. Al-jahru ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah asyiddah, boleh. Asyiddah berlawanan dengan Rohwah. Baik, di tengah-tengahnya ada Tawasud. Barakallahu fiik, Pak Khairul, masyaallah. Tawasud ya. Baik. Kemudian setelah itu di bawahnya Pak Isti'la dilawan dengan Istifal. Masya Allah. Dan terakhir wal akhir Isbaq. dilawan dengan infitah ya. Ini istifal, ini infitah. Jadi isti'la, istifal, itbaq, infitah. Seperti itu rangkaiannya. Baik. Kemudian kita masuk kepada istilah atau mustalah. Sama kita bagi istilah ini masih ingat nih Bapak-bapak sekalian, ada berapa? Dibagi menjadi berapa bab? Ayo. Hayya bina. Innallaha ma'ana. Terus, ingat terus. Pertama adalah anak kasih clue ya, adab dan Adab dan lahan. Adab dan lahan, Masya Allah. Adab dan lahan. Kemudian di tengah-tengah ini sebenarnya 3 ini di tengah-tengah ya dibagi menjadi 3 hukum. Ya, 3 hukum. Hukum-hukum yang mesti dikuasai bagi pembaca Quran agar dia turun kepadanya istilah-istilah yang ma'ruf dari kalangan para ulama. Hukum pertama hukum apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Nah, ini memang istilah tajwid. Ya. Ini istilah tajwid. Ya. Ini istilah tajwid. Hukum apa saja yang 3 ini? Pertama hukum huruf. Nah, hukum huruf. Kemudian silakan Pak. Yang 2 ini saya tidak kasih tahu nih. Apa lagi? Huruf, setelah huruf apa? Hukum huruf. Yang kita cari selama ini. Tanda baca. Naam, hukum tanda baca. Tanda baca. Ya. Hukum tanda baca. Kemudian ketiga hukum Waqaf. Waqaf. Masya Allah, hukum waqaf. Ini mind map dari bab istilah tajwid ini Pak ya. Ini termasuk inti ya. Dan mohon untuk dihafal karena nanti turunan di sini cukup jauh. Dan yang terakhir adalah huruf Qoribah. Naam, gharib. Baik. Adapun adab dan lahan terbagi menjadi 2. Ya. Adab sendiri itu kita kemarin mengambil dari kitabnya Imam Nawawi ya Pak, Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian lahan kita bagi menjadi 2. Ada lahan jali dan kemudian jalan Kofi. Ini adalah bentuk lahan. Namun pada penjelasan kali ini lahan terbagi menjadi 1 cabang lagi yang bukan termasuk ke dalam lahan yang asliyah. Namun dia adalah
sifat gulu dalam membaca Quran. Disebut dengan at-takalluf. At-takalluf ya Pak ya. Takalluf. Sampai sini masih ingat? Bapak-bapak sekalian? Sedikit sih. Ingat sedikit ya, nggak apa-apa. Kita murojaah. Takalluf itu ada yang berupa tamdir, ya. Ada 8 bentuk takalluf yang dijabarkan oleh Dr. Aiman Rusdi. Ya tadi kok lahan jali ini kopi takalluf ada tamdir, ya. Ada takir, ya atau koar ya takir. Terus ada ta'wij. Naam, ta'wij. Terus ini T semua ujungnya nih Pak. T semua. Bergetar. Tara'id. Naam, bergetar, berguncang. Masya Allah. Terus yang kelima adalah Tamfir. Tamtid. Ya. Yang keenam ada takti. Dan yang ketujuh ada tatnin. Ya. Tatnin. Yang terakhir ada hasromah. Masya Allah, catatan Opung komplit nih. Alhamdulillah, apresiasi kepada Opung. Barakallahu fiik. Hasromah. Maaf nih, bisa dibaca catatan Ustaz. Masya Allah, sah ya di kalangan alul hadis juga seperti itu. Ada yang bergantung dengan catatannya dan itu diterima sebagai ilmu. Masya Allah. Jazakallah khair, Opung. Ya, ini adalah bentuk adab dan lahan. Kemudian kita masuk ke dalam hukum huruf. Ya, ini hukum huruf. Hukum huruf lah di sini penjabarannya mungkin kita akan jabarkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, karena di sini terdapat ikhfa, ya ada idgham, ada iklab yang bersangkut paut terhadap hukum-hukum huruf hijaiyah. Insyaallah ya. Tanda baca juga akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang, yakni adalah harokat. Maksud atau tanda baca di sini adalah harokat berkaitan dengan huruf-huruf mad, alif, waw dan ya. Apakah dia fathah, dhamma dan kasroh. Nah, kemudian ada waqaf dan ibtida. Ya, di sini nanti ada waqaf yang jenis-jenis waqaf ya. Apa saja jenis-jenis waqaf itu nanti kita akan jelaskan. Ada yang tam, ada yang kafi, ya, ada yang qabih. Iya. Ada waqaf ikhtiyari, intidhari, apalagi Pak? Ittirori sama masih ingat? Waqaf yang buruk. Waqaf buruk ila qabih. Naam. Ikhtibari udah tadi. Ikhtibari. Ada 4. Naam. Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang karena ini juga sudah setengah ya Pak. Ini sudah setengah dari apa yang kita lalui di sini semua. Nah, kita akan masuk kepada setengahnya lagi, yakni hukum-hukum yang ada pada istilah tajwid ini dari huruf, tanda baca, waqaf dan gharibah. Insyaallah taala kita akan mengulang kembali dan ana ingin membuat beberapa soalan-soalan nanti kepada bapak-bapak sekalian untuk sebagai bahan penelitian kita. Kenapa huruf-huruf syamsiah itu ada, huruf-huruf qamariyah itu ada? Kalau selama ini kan kita hanya menghafal saja kan, tapi kita akan akan menguji ya, kenapa terjadi huruf-huruf syamsiah dan kenapa terjadi huruf-huruf qamariyah. Nah, itu kaitannya dengan hukum-hukum di huruf nanti insyaallah taala. Begitu juga dengan tanda baca, begitu juga dengan waqaf dan gharibah. Insyaallah taala. Baik. Sampai sini untuk pembahasan murojaah kita. Insyaallah taala kita akan berikan sisanya untuk di minggu depan ya. Dan kita buka pertanyaan bagi para peserta sekalian yang ingin bertanya. Tafadhol. Saya mau tanya Ustaz. Naam.
mengenai sifat-sifat huruf ini mungkin ya kalau dibaca di apa itu bisa ngerti, cuman waktu dipraktekkan itu saya dapat kesulitan gitu. Naam. Praktek ada yang kurang gitu tekanannya gitu ya. Itu saya coba memahami tapi masih belum paham saya. Naam. Baik. Ini memang sebuah polemik juga di kalangan para thalibul ilm mengenai istilah-istilah ini korelasinya bagaimana dengan praktikal gitu kan. Sebenarnya Dr. Aiman Rusdi sendiri itu sering mengucapkan bahwa ini memang terkadang sulit untuk difahami, namun seharusnya mudah untuk dipraktikkan. Karena antara teori dengan praktik ini adalah sesuatu yang baru. Teori ini adalah sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun dilakukan oleh ulama qurra, yang mana mereka melakukan hal ini bukan untuk merusak agama, tapi justru untuk menjaga agama, karena agama ini diterima oleh orang-orang yang non-Arab. Ya, sehingga rusaknya lisan-lisan seperti antara ha dengan ha itu mereka menyamakan, ya antara sa dengan sa ya disamakan, antara bo dengan to disamakan. Dan ini perlunya ilmu ini. Jadi tujuan daripada ilmu sifat huruf ini adalah seperti itu, untuk membedakan sifat-sifat. Nah, adapun praktikalnya itu memang kita akan dapati pada saat talaki, ya pada saat kita setorkan tilawah kepada guru atau kepada musyrif. Dan insya Allah jika sudah diberikan lisensi atau katakan sudah di syahadah oleh guru ini sudah fasih bacaan, maka kita tidak perlu khawatir kita tidak mengerti istilah-istilah daripada sifat huruf ini, Opung, seperti itu. Karena tujuan utamanya adalah naam bacaan ini sesuai dengan qiraat yang diinginkan gitu. Dan ana memiliki kesimpulan bahwa Opung sudah masuk ke dalam tahsin tingkat lanjutan. Nah, tinggal nanti kita akan adakan pertanyaan yang lebih interaktif untuk secara objektif kita nilai. Oh ini loh sebenarnya itbaq itu auf misalnya gitu. Shiratal ladzi ya itu adalah praktek-praktek ikhtibari atau objektif, secara objektif untuk menilai sifat-sifat tertentu gitu. Adapun secara keseluruhan Masya Allah, insya Allah di halaqah ini sudah semakin menuju kepada tingkat kefasihan ya, dari Opung, Pak Sultoni, ada Pak Rama, Pak Ketua, apalagi gitu ya, Pak Gedes, dan yang lain-lainnya insya Allah Ta'ala. Seperti itu Opung. Jadi nggak perlu khawatir akan isu tersebut. Ya. Bagi yang sanggup, fa illam yastati, naam, tafadhol. Lanjutkan, perdalam terus. Seperti Pak Ketua kan kuat teori itu. Masya Allah, kita akan dukung. Ini diperlukan ya, untuk para da'i berdakwah terus. Tapi jika tidak sanggup, maka la bas. Ya, fa illam la yastati, no problem, nggak apa-apa. Kita lanjut terus Pak. Yang penting fasih dan tartil membaca Al-Quran insyaallah ta'ala. Seperti itu kira-kira Bang. Ya, makasih Ustadz mau nanya nih. Saya tiba-tiba aja timbul pertanyaan. Dari kalau huruf ta marbuto itu kalau dalam kondisi hidup, apa dia dihameskan juga ya? Naam, tak marbuto. Sama seperti tak biasa ya, kalau betul, dalam keadaan hidup ya. Naam. Itu adalah bentuk ta yang diubah menjadi ha pada saat dia dalam keadaan tertentu. Sifat-sifatnya mengkopi semuanya huruf ta pada saat dia disambung. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ta tetap dia hidup semuanya Pak. Insyaallah taala. Makasih Ustaz. Naam. Gimana lagi Bapak-bapak sekalian? Terus yang itu Ustaz, yang ikhfa yang kemarin kita halaqoh itu. Naam, Masya Allah. Bukan ikhfa, iklab ya. Itu kan kita gradual ya Ustaz, mim ba'di gitu ya. Iya, naam. Itu hanya yang kalau di Quran hanya yang kalau ada huruf mimnya ya Ustaz, atau semuanya kita berlakukan seperti itu, agak furja ya.
furjah. Nah, Seperti itu ya Ustaz. Atau semua maksud saya mim ba'di walaupun pakai huruf mim, kalau yang satunya lagi kan iklab dari ada perubahan dari nun sukun atau tanwin gitu Ustaz. Nun ketemu ba ya. Kalau Ya. yang satunya lagi ikhfa safawi, mim ketemu ba. Nah. Keduanya, jadi Keduanya yang pakai furja itu yang mana ya? Semuanya gitu ya? Seluruhnya Pak. Seluruh yang kita putuskan untuk kita iklabkan atau ikhfa syafawi, apakah dia ada mim atau tidak ada mim, itu tetap kita memakai furjah. Tapi kan kalau iklab kan ada kandungan nunnya kan Ustadz, artinya mim gitu kan? Naam, itu sebenarnya antara ikhfa syafawi. Jadi iklab ini maksudnya adalah nun diganti dengan mim. Maka dibuat ada tanda mim. Itu iklab Ustadz. Naam, iklab. Ya. Kalau ikhfa safawi kan langsung mim ketemu ba. Oh, naam, ikhfa safawi langsung mim ketemu ba berarti kan sama. Kalau yang tadi pertama nun bertemu dengan ba kan dibuat jadi mim. Nah, itu ada konversi kan antara nun berubah jadi mim dulu gitu kan. Sedangkan yang ikhfa syafawi maksudnya langsung. gini. Maksudnya begini. Untuk membedakan ikhfa safawi dengan iklab. Di iklab itu karena ada kandungan nunnya, apakah kita mengikfakan sedikit langsung membentuk mim. Sedangkan di ikhfa safawi memang jelas-jelas huruf mim yang ketemu dengan ba gitu loh. Jadi memang kita langsung mim gitu loh kan. Tapi kan kalau di iklab ini kan ada kandungan ikhfanya gitu loh. Ada kandungan ikhfa karena nun dirubah menjadi mim gitu ya Ustaz ya. Jadi apakah kita ada kandungan sedikit, ada suara dengungan nunnya sedikit walaupun sebenarnya tidak terlalu jelas gitu ya. Naam. Oke, kita akan berikan contoh agar mudah difahami. Pertama adalah min ba'di. Ini ikhfa syafawi atau iklab? Iklab. Maka sukun ini diganti dengan mim gini kan? Iya. Ba'di. Contoh ikhfa syafawi. Hum bi khairin. Ini masuk ke dalam ikhfa syafawi atau iklab? Ikhfa safawi. Ikhfa syafawi. Naam. Secara praktikalnya kedua ini tidak ada perbedaan karena ini hukumnya adalah sama dengan nun diganti dengan mim. Mim ba'di. Sebenarnya seperti itu, Pak. Mim ba'di ya. Ya. Jadi antara di sini dengan di sini ini sama. Hanya saja asal muasal terjadi didengungkan karena ada ini, nun ini. Makanya dibilang iklab. Sedangkan praktikalnya sama. Kita buat contoh. Yang pertama bunyinya adalah mim ba'di. Mim ba'di. Yang kedua adalah hum bi khairin. Hum bi khairin. Tetap dia sama bunyinya. Kaidahnya sama, tidak dibedakan. Yang membedakan hanya ini istilah kenapa dia disebut dengan ikhfa syafawi, kenapa dia disebut dengan iklab, seperti itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama-sama ada transisinya gitu ya Ustaz dari. Naam. Transisinya sama. Kalau kita menggunakan kalau kita pakai furjah mil ba'di dibuka kan. Kalau hum bi khairin, tapi kalau kita menutup langsung dia harus ada transisinya. Mil ba'di hum bi khairin. Transisinya jauh lebih terasa. Karena kalau tanpa transisi kita akan menyangka itu adalah nun mim yang bertasdid. Ya, kita akan menyangka seperti ini nanti. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, ini untuk menghindari hal seperti ini. Makanya dibuat transisi seperti itu. Dan itu alasannya bukan karena transisi, karena perbedaan, tapi memang secara
kiroah diturunkan seperti itu. Sanatnya memang diturunkan seperti itu, Pak. Ini hanya hikmah saja. Transisinya seperti itu. Ya, toib. Itu kalau hanya ketemu ba ya Ustadz ya. Naam. Seluruh ikhfa, safawi dan iklab pasti hubungannya dengan ba. Pasti hubungannya dengan ba. Naam. Seperti ini. Toib. Wallahu a'lam bishawab. Berarti maksudnya mungkin untuk membedakan kalau ketemu selain huruf ba tadi ya Ustadz ya. Maksudnya kalau yang selain huruf ba tadi misalnya hum anha gitu kan, berarti humnya tidak berdengung gitu ya Ustadz ya. Naam. Nah, ini nanti akan kita bahas pada hukum huruf. Hum anha misalnya ya. Hum anha. Nah, ini ada satu dengung yang disebutkan namanya akmal matakun yang harus tercukupi porsinya. Tidak boleh dibaca hum anha langsung. Hum anha tidak. Tapi dia hum anha misalnya seperti itu. Hum anha disempurnakan. Tapi bukan didengungkan. Karena kalau didengungkan naik nanti jadi menjadi seperti iklab atau ikhfa syafawi ini. Hum anha tidak. Tidak seperti itu. Baik. Ya, jadi tetap ada dengungnya, ya tidak terburu-buru karena itu asal muasal mim dan nun harus ada dengung yang akan hadir selama-lamanya. Apakah dia kasroh, fathah, dhammah, ya. Dia akan terus berdengung yang dinamakan dengan akmal matakun. Akmal matakun. Takun. Ya. Sempurna di mana saja engkau buat dia. Itu artinya. Di mana saja engkau letakkan nun ini dan mim ini akan sempurna. Dengungnya itu harus disempurnakan. Nah, makanya pada saat ditambah dengan nun yang lain dalam bentuk tasdid misalnya gitu kan, atau dia menjadi ikhfa, menjadi atau iklab gitu kan, nah, dia akan bertambah panjangnya. Nah, karena asal muasalnya saja dia sudah ada dengung seperti itu kira-kira Pak. Baik. Kalau dengung itu Ustadz yang benar itu 2 atau 3 sih Ustadz? Ada yang bilang 2 gitu Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Ini sebenarnya perbedaan persepsi. Jadi 2 itu adalah 2 harokat dengung. Kalau kita katakan ini kan dengung ya. Hum anha, hum anha. Maka kalau 2 kali anak buat dengung, itu menjadi hum anha. Tapi itu sudah seperti 3 harokatnya baris fathah kan gitu. Antara fathah dengan dengung ini lebih panjang dengung. Kalau kita lihat waktunya, dia mengambil waktu berapa lama ya, sepersekian second gitu kan. Jadi dikatakan dengung 2 harokat ini adalah yang paling benar. 2 harokat tapi harokat dengung, bukan harokat, bukan fathah. Kalau ngikut harokat fathah, jadilah dia 3 Pak. Seperti itu. Oh. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ini berbedaan persepsi gitu. Dan terus kalau yang 4 atau 5 kan sudah dibilang tuh, wah ini mad jais misalnya, boleh 4 atau 5. Kenapa enggak langsung aja dibilang 4 atau 5? Kok ada yang bilang 4 atau 5 pakai kata atau gitu? Toib, itu karena perbedaan pendapat mengenai kiroah, dan ini ada terjadi dalam Quran. Ya, pendapat ini berbeda. Kita kemarin sudah bahas ada yang bentuknya khilafiyah dan khilafiyah, maka di sini kita berlonggar. Jadi ulama tidak bisa mengafdolkan lebih afdol 4, lebih afdol 5, tidak bisa. Tapi kalau dia ngikut guru, kalau gurunya mengatakan 4, seyogyanya dia memilih 4 karena dia mengambil ilmu dari guru tersebut. Adapun yang lainnya tidak disalahkan. Bahkan kita tidak boleh mengafdolkan. Lebih afdol 4 daripada 5, tidak. Tidak boleh. Ya. Ana diterima dari guru Ana seperti ini, ya, seperti itu kebijakan yang berlaku pada penuntut ilmu. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Gimana bapak-bapak yang lain? Yang maaf Ustadz, yang baik. Mat yang ketemu Hamzah itu kan ada 4, ada 6, ada 2, itu saya masih bingung Ustadz. Kalau setiap ngaji terus ketemu itu mesti bingung ini 4 apa 6 apa. Toib. Mat atau kita katakan panjang bacaan
panjang bacaan dalam Quran itu hanya ada 3 bentuk. Kita bicara panjang bacaan ya Pak ya, bukan huruf yang 1 harokat, panjang bacaan. Pertama dia 2, dia 4 atau 5 nih, ya atau 5 ya, atau dia menjadi 6. 2 ini mat asli, 4 ini adalah mat jais atau wajib. Ya ini kita hapus saja lah Pak ya biar nggak bingung ya. Jais atau wajib. Yang 6 ini mat apa kira-kira lazim seperti itu. Hanya terjadi seperti ini aja di dalam bacaan, tidak akan ada yang lain lagi gitu. Maka kalau dia memanjangkan lebih dari 6 harokat, ini pendapat yang tidak benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sudah salah. Dia harus konsisten. Kalau memang dia baca tahqiq a'udzubillah, maka dia nggak apa-apa memanjangkan belakangnya itu menjadi nirrojim, karena nilai harokat itu sesuai dengan ketukan kita membaca gitu. Tapi dia tidak akan bisa lari kalau dia 2, 4 atau 6. Contohnya nih, alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Seperti itu. Ana menetapkan 4 harokat pada mat jais atau mat wajib, kemudian 6 harokat pada mat arid li sukun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ini sama 4 harokat. Ana pilih mat jais dengan mat arid sama 4 harokat. Boleh, silahkan. Dan ini harus konsisten. Tidak boleh dia melebih-lebihkan satu sama lain karena mengunggulkan langgam. Nah, ini yang kebanyakan menjadi permasalahan di hadapan para guru Quran. Itu kan. Termasuk salah satunya bukan untuk membuka aib ya, tapi kita mendapat informasi bahwa Syekh kami ya, berkata termasuk salah satunya dipermasalahkan oleh Syekh Abdul Rafiq itu Misyari Rashid. Misyari Rashid memain-mainkan bacaan yang terkadang tidak konsisten terhadap beberapa harokat seperti itu. Nah, tapi ini bukan kesalahan yang fatal gitu Pak ya, karena dengan seperti itu beliau membuat seperti itu pasti punya alasan-alasan, mungkin salah satunya untuk mentadabbur bacaan jauh lebih dalam. Nah, tapi secara nilai apa namanya kekonsistenan tajwid ini perlu dipertimbangkan seperti itu Pak. Syukron Ustaz. Afwan. Iya. Gimana Pak? Kalau masih keburu sih Ustaz, saya ingin sih diulang lagi yang ro itu, karena masih belum. Masih belum dobit Pak ya. Betul. Saya kalau di kelas pertama dulu, kalau ada sukun gitu Ustaz. Jadi jadi apa memang hanya 2 jenis gitu kan, bahwa yang pertama kalau berharokat fathah dan domah maka dia sudah pasti tebal. Kalau berharokat kasroh berarti tipis. Nah, yang repot ini kan kalau ada sukun ya, sehingga apakah bahwa setiap kali ro disukunkan kalau didahului dengan huruf lain yang kasroh menjadi tipis, atau lihat huruf belakangnya kasroh atau domah huruf sesudah ro-nya gitu. Naam, baik. Barakallahu fiik Pak Sultani. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga membantu yang lainnya untuk memperjelas kembali hukum ini. Ro'un ya. Hukum ro. Hukum ro ini termasuk hukum yang dibahas yang cukup banyak khilafiyah di dalamnya, yang mana hukum ro ini dibagi menjadi 2, apakah dia ro tarkik atau tafkim. Baik. Kalau dia tidak tarkik atau dia tafkim. Tafkim ya. Naam.
Hukumnya adalah jika ini ro ya, kita katakan ini ro, sebelumnya dia kasroh ya, sebelum ada kasroh maka dia ketarkik. Kalau sebelumnya adalah dhammah dan fathah dan dhammah maka dia tafkim. Ini hukum asalnya, Pak. Dia Ini dalam kondisi sukun ya Ustaz maksudnya. dalam kondisi sukun. Atau ini dibawakan kepada rohnya itu sendiri. Kalau dia berharakat kasroh maka dia sudah pasti tarkik. Kalau apalagi dia ya antara fathah dengan dhammah gitu kan, di rohnya itu sendiri wajib dia tafkim. Nah, dan ini bisa berubah, ketentuan ini bisa berubah. Kenapa? Karena kalau disukunkan ini kan mati, kalau disukunkan ini kan menjadi mati, roh yang mati. Khafif ya, ada tanda khafif di sini kan mati. Ya, nah ini keputusannya bukan lagi harokat dari roh ini, apakah dia ini kasroh tapi sebelumnya adalah waw, maka dia akan menjadi tarkik, menjadi tafkim, menjadi tebal, mengikut kepada sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau sudah disukunkan, ya sekali lagi kita ingatkan, kalau sudah disukunkan, maka apapun harokatnya tidak berlaku di sini. Apakah ini waw tidak berlaku, fathah tidak berlaku, yang dilihat adalah huruf sebelumnya, seperti itu. Apakah dia huruf ini antara tiga ya, fathah, dhammah atau kasroh, berpindah hukumnya. Kalau tidak ada ini, kita ulangi sekali lagi, maka bawah dia tarkik, dhammah dan fathah dia tafkim. Bisa? Jadi kita tidak ada yang tengah-tengah lah ya Ustadz. Maksudnya kan ada juga tuh kalau baca literatur yang ro boleh tahqiq, boleh tafkim. Di dalam halakoh kita hanya ada dua pilihan. Nah, dia mau ikut tahqiq atau tafkim. Tidak ada yang tengah-tengah, boleh tahqiq dan atau boleh tafkim gitu ya Ustaz. Nggak boleh. Ada pemilih pendapat tidak ada istilah yang boleh tengah-tengah, tarkik atau tafkim. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Aiman, juga didukung ya Pak, bahwa perdebatan tentang roh ini batil. Tidak terjadi perdebatan tentang roh di zaman dahulu, gitu kan. Hanya terjadi belakangan ini saja. Jadi kita harus memilih. Nanti ada roh yang seperti ini kaidahnya. Ternyata di belakangnya itu adalah kasroh, tapi malah ini dibaca tafkim. Nah, ini nanti kita masuk dalam hukum gharibah. Aneh. Hukum apa namanya yang asing. Nah, seperti kemarin pada surat Al-Fajr itu irji'i. Nah, ini akan kita jelaskan nanti perbedaan-perbedaan dan akan mulai merasakan perbedaan ini kenapa terjadi karena kita belajar bahasa Arab nantinya insya Allah. Ini pengaruh dari belajar bahasa Arab. Jadi satu kata bisa berubah-ubah ya Ustaz. Misalnya gini, qadirin kalau kita wakaf kan qadir, jadi kan tipis. Tapi kalau dia qadiru berarti tetap qadir atau tetap tebal atau tipis ya? Jadi tebal kalau disambung. Oh. Nah, kalau misalnya sambung nih kan, misalnya qadirun alal, misalnya seperti itu ya. Nah itu pada disambung dia ru akan tebal ikut. Tapi kalau diwakafkan sudah tidak berlaku gitu. Nah itu dia uniknya Pak. Mudah-mudahan bisa difahami dan insya Allah nanti pada pesan praktikal kita akan jumpai hal ini. Baik. Insya Allah Ta'ala ya Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Afwan. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian, kita bisa lanjut kepada sesi yang selanjutnya. Dan masih ada pembacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah kita lepaskan dari ini ya, dari tahsin tingkat lanjutan. Maka kita akan talaki surat Al-Balad insyaallah taala. Al-Balad. Iya. Intahaitu ya jamaah, kita bersiap untuk
suratul balad dan Anda minta bantuan untuk Pak Ketua. Oh, sebentar Ustaz ya. Ini belum. Baik, Lama nih saya nih nggak jadi apa nih. Jadi agak harus membiasakan lagi ya Pak Ketua ya. Enggak diulang-ulang ini. Al-balad. kalau dulu biasanya udah dipersiapkan segala macam. Wis. Oke. Kursi mobil aja bil balad. Oke. Baik, saya Baik. La uqsimu bidzat. Nah, ya Ustaz, tafadhal. Baik, kita meminta mohon kepada para peserta untuk membuka mic-nya atau di unmute agar kami bisa mendengarkan dengan seksama bagaimana bacaan para peserta sekalian. Baik, intahaitum. Bersiap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. لا أقسم هذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل هذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Baik, kita ulang sekali lagi Pak. Masih ingat ya kaidah mengenai idgham? Alai, bukan alai. Itu menjadi bila gunnah. Tapi kita sekarang bi gunnah, maka harus disertakan gunnahnya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alai masuk dia ke khoisyum kita. Baik. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Ahsan, jayyid jiddan, masyaallah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. يقول أهلكت مالا لبدا. Ayahsabu allam yarahu ahad. يحسب أن لن يره أحد. Ini contoh tadi yang ditanyakan Pak Sultani mengenai mim yang akmal matakun harus disempurnakan haknya. Alam yarahu, lam yarahu, jangan lam yarahu, tidak.
lam. Ya. Kita ulangi. Lam. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu Lam yarahu ahad. Ahsan. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Baik, pada ayat ke-8 ini untuk menjawab pertanyaan Opung yang tadi, bahwa bagaimana mengenal sifat-sifat huruf ini. Ada pada di sini huruf lin, kita akan baca huruf lin. Bagaimana huruf lin ini tidak boleh dia menjadi huruf yang kasar. Ainain. Nah, ini perbedaan sifat nih Opung. Jadi huruf lin ini dimanfaatkan pada ya yang diberikan harokat mati atau sukun. Ainain seperti itu, lembut dia, bukan ainain bukan. Baik, kita ulangi. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Baik. Ini kalau misalnya kita jumpa offline mungkin akan lebih kritis di ayat ke-9 ini. Kenapa? Di sini ada satu yang idgham dengan bigunnah. Ya, idgham bigunnah, ya. Yang satu lagi adalah madlin. Di ayat ke-9 ini ya Pak ya. Walisanau. Ini dia sengau. Dia menjadi sengau. Walisanau wa syafatain. Nah, pada saat masuk ke tain tidak boleh pula syafatain. Enggak boleh. Syafatain, tapi syafatain. Lepas dia dari pengaruh khusyum. Syafatain. Seperti itu. Tapi yang lisanau harus dia walisanau wa syafatain, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Walisanau wa syafatain. Walisanau wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Kamusnya Bapak-bapak sekalian. Fakku. Ya, baik. Nah, fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والآخر عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Baik. Yang terakhir ini jangan pula dibuat iklab ya Pak ya. Narum tadi langsung ditekan. Narum mu'sodah. Baik. Tafadhol kita berikan giliran pada para peserta sekalian. Assalamualaikum Ustaz Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi thalibil ilmi. Pak Sisko insyaallah. Pak Sisko dari mana dia? Masih dari USA nih Pak? Enggak Pak. Karantina dia. Lagi Karantina. Ustaz. Karantina, isoman. Ya kami tunggu lah. Kami tunggu lele. Siap insyaallah. Masya Allah. Selamat. Ini mau dibaca lewat layar apa mau di apa ini Ustaz enaknya? Boleh gimana? Mau dari layar boleh, dari layar mungkin bisa diikutin. Dari ini aja Ustaz, Dari mushaf. Al-Quran aja biar kelihatan Ustaznya apanya. Baik. Nah, Kalau salah Baik. Nah, 5 ayat ya. boleh. Fadhol. Ini Pak langsung dikasihnya kita nih. Aduh. La ba'sa insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Baik. Kol-kolahnya diarahkan kepada fathah. Uqsimu bihadzal. Baik. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hilum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat subuh alaihi yaqdir alaihi ahad. Stop. Sampai 5 ayat. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Sampai stop sampai 5 aja Ustaz. Apa Opung? Ya, udah. Jadi enggak oke. Ya. Ada koreksi Ustaz? Apa ada Ustaz? Yang terakhir tadi yaqulu ahlak itu pakai kaf.
ahlaktu malal lubada. Bukan qaf. Berulangi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik Opung. Insyaallah. Jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Baik. Lanjut ya. Fadhal. Bagus. Lanjut ayat 6. Saya kelewat tadi. Yaqulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yaruhu ahada. Ahad. Ayahsabu an lam yaruhu ahad. Naam. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, stop. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada koreksi, Ustaz? Nah, tanpa koreksi, Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran Ustaz. Afwan. Mantap memang Pak Agus nih ya. Kali. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب سميع العليم. سميع. أعوذ بالله من أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب. فلا أقل. Sebelas ya. Fala qatahamal aqabah. Naam. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Baik. Man diikhfakan dengan cara tarakik juga. Man dengan tipis. Manda. Manda. Yatiman dha maqrabah. Ahsan. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya ada koreksi, Ustaz? Hasbuk, insyaallah cukup. Insyaallah. Barakallahu fiik Pak Sultan. Terima kasih Ustaz. Afwan. Yang baju pink nih. Pink, dari Lampung. Siap. Tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aw miskinan za matrabah. ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik. Ulangi Pak, ayat 20. Alaihim narum muqsadah. Sekarang pindah kepada bismillah. Bismillahi. Hi-nya harus sama seperti him tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz murtafi. Seperti itu Pak Agung. Jadi H dengan H dibedakan harus nampak jelas perbedaannya. Jangan sampai di pertengahan. Baik, jazakallah khair. Insyaallah, jazakallah khair. Wa iyyakum. Pak Rama. Ya, siapa? Ulang dari awal ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. La uqsimu bihadzal balad. Baik, uqsimu bihadzal. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana. Oh, hilang lagi. Hilang. Maaf nih, Ya. jaringan agak kurang baik. Oh, Ya, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Ya, lanjut Pak Rama. Silakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Khalaqnal, laqad khalaqnal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan. Ayah sabu allan yaqdiro alaihi ahad. Baik, sebentar. Dikoreksi. Yaqdiru alaihi ahad. Santai saja. Huruf demi huruf dihayati. Allan yaqdiru alaihi ahad. Baik. Pak Ramanya hilang lagi. Ya. Oke, ulang lagi Ustaz. Pak Ramanya baik, Pak Rama. Minta diulang untuk ayat terakhir tadi yang dibaca dengan pelan-pelan, syai'an fa syai'an, huruf demi huruf dihayati. Allan yaqdiru alaihi ahad. Satu harakat yang dilebihkan. Allan yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Alaihi ahad. Hi ahad langsung. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Hi ahad langsung. Alaihi ahad. Hi ahad.
alaihi ahad. Jangan sampai 2 harokat. Alaihi ahad. Bukan alaihi ahad, tapi alaihi ahad. Alaihi ahad. Seperti itu. Masuk lagi. Baik, boleh ulang, Pak Rama? Ya. Ayah sabu alai yaqdiro alaihi ahad. Baik. Barakallahu fiik, Pak Rama. Jadi untuk ayat-ayat yang masih belum ma'ruf kita maklumi, tapi untuk diperhatikan panjang pendek ini termasuk hal yang penting karena mempengaruhi lahan yang jali ya, bisa masuk dalam lahan yang jali. Baik. Barakallahu fiik, Pak Rama. Baik, Ustaz. La ba'sa. Alhamdulillah ya, Pak Rama ya, banyak perubahan ya. Tadi saya mau tunjuk juga tadi waktu di kajian tadi tuh referensinya Pak Rama. Pak Rama nggak hadir tadi, diopungnya tadi jadi ini. Iya, nggak sempat hadir tadi. Dia laptopnya mau opung aja ya. Iya. Baik, Pak Khairul. Pak Khairul. Ya, Bahasa ininya apa itu? Bahasa Belandanya silahkan apa bahasa Belanda? alsjeblieft. Wah, Alsjeblieft. Dank je, dank je. 30 tahun di Belanda nih. Jadi dia udah kental kali bahasa Belanda. 18. Oh, 18 tahun. Udah hebat tuh bahasa Belandanya. Tadi Ya, dari ayat 6 ya, Pak Khairul. ayat 6. Ya. Yaqulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu alai yarohu Lagi ya. ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayahsabu alai yarohu ahad. Alam ayah sabu alam yarahu ahad. Ayahsabu alai yarohu ahad. Baik. Alam naj'al lahu Alam naj'al lahu aynain walisanan syafatain wahadai nahum najdain. Baik, barakallahu fiik, Pak Rama. Pak Khairul afwan. Mohon untuk diperhatikan tetap Pak Khairul panjang pendeknya dengan cara melatih terus membaca, menambah tilawah-tilawah di rumah. Insya Allah akan terlihat ma'ruf ayat-ayat yang belum kita sering lewati. Insya Allah Ta'ala. Ya, ini udah Cisco dihabisin sampai ayat 20. Suaranya, unmute. Suara unmute. Tadi latihan 11 sampai 15 aja, Bu. Ya, gimana? Siapa suruh datang terlambat?
Opung kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah. Baik. Dijelaskan qalqalah falaqtahamal. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Amanu panjang amanu. Amanu wa tawa. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. Masya Allah, barakallahu fiik. Fika barakallahu. Nggak ada koreksi, Ustaz? Nggak ada, Pak Ketua, alhamdulillah. Koreksi aja nih. Masya Allah. Salah dari Baladin Paman Sam nih. Jadi kita berlemah lembut sedikit. Masih belum hilang capeknya ya Pak ya. Insya Allah. Itu Insya Allah vaksin juga di sana Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih jet lag. Allahu Akbar. Banyak sudah tetap. Baik. Barakallahu fikum ajma'in, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri majelis, ada satu ayat di surat Al-Balad ini, itu di tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Itu ayat berapa Pak Ketua? Afwan. Ayat yang terakhir tuh. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ini. Tsumma kana minal ladzina amanu wa. Ayat ke-17 ya. Naam. Di sini ikhwah mohon diperhatikan, ada terjadi dua hukum ro. Ro pertama tipis dan ro yang kedua tebal. Ya. Yang tipis berada pada huruf apa Bapak-bapak? Boleh disebutkan? Sobri. Huruf yang tebal, ro yang tebal Kalau disebutkan seperti ro bahasa Indonesia, marhamah ini pertengahan, tidak tebal dan tidak tipis, marhamah. Tapi dia harus marhamah. Anda berikan sedikit pancingan bagi yang masih belum terbiasa, tidak apa-apa untuk menutup syafatain sedikit. Tapi bagi yang sudah bisa untuk menebalkan tanpa menutup bibir, maka lebih afdol baginya Anda minta, karena ini sebagai pembelajaran, kita minta satu persatu dikasih kesempatan ya Pak ya untuk membaca ayat ke-17 ini. Mungkin dimulai dari boleh dipilih Pak Ketua. Saya dulu deh. Boleh. Baik, fadhal. Saya sebenarnya agak-agak sakit tenggorok ini, cuman Alah, banyak gaya. kan benar macam apa agak-agak ini mau serak.
Banyakan gorengan. Kurangi rokok, Bang. Aku susah nih kalau ada opung nih, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Naam, baik. Ahsan. Barakallahu fiik, Pak Ketua. Seperti itu. Lanjut. Pak Sultoni. Ya. A'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Naam. Sabrinya dipendekkan lagi boleh? Ulangin dari watawasaw bis sabri watawa. Tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ahsan, yang kedua bagus. Marhamah. Marhamah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Opung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ahsan, Masya Allah. Baik. Selanjutnya. Mas Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Marhamah. Nah, pancing pakai bibir kita sedikit, Pak Agung. Marhamah boleh. Marhamah. Nah, itu dia. Nah, tapi nanti lama-lama jika kita sudah paham terbiasa, itu mohon ditinggalkan karena huruf yang bisa mempengaruhi syafatain kita hanya dhammah. Setelah itu tidak boleh. Betul. Tapi untuk pemancingan pertama untuk mengenal bahwa oh ini tebal. Marhamah boleh. Marhamah. Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Pak Agung, masyaallah. Bagus. Nah. Ya, insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jayid, Masya Allah, Masya Allah. Kalau Pak Agus Mumtaz Murtafi. Tafkimnya mantap nih Pak Agus. Mantap sekali ini Pak Agus, mantap sekali ini, Masya Allah. Mohon jadi ibrah bagi yang lain, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Jadi imam ya. Pak Rama, ada Pak Rama? Apa udah live? Ya, ada. Wah, alhamdulillah. Ya Pak Rama, silakan Pak Rama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ahsan, Masya Allah. Wah, mantap. Pak Khairul, bisa Pak Khairul? Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Baik. Hakimnya kena ya. Baik. Yang terakhir Pak Sisko 5 kali nih. Mana Pak Sentimen Sisko? sekali abang satu nih. Belum Ya, dapatin lele. jangan sampai 52 paling banyak. 5 banyak kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini yang terakhir nih, Pak Sirko ya. Baik. Terakhir ya. Barakallahu fikum ajma'in. Kemudian satu lagi ikhwah, sebelum kita tutup, kebetulan jemaah sudah mulai banyak yang menggunakan alternatif dari ta'awudz, maka Ana juga mengambil posisi untuk ingin mentoring bagaimana ta'awudz yang selain dari yang biasanya ya. Ta'awudz bunyinya adalah A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Ana ulang ya. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Baik. Boleh kita bagi yang berkenan untuk mengikuti sama-sama, boleh? Wahid, itsnain, salasa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik. Wahid, itsnain, salasa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi mi-nya ada dua. Sebenarnya bukan mimi tapi a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Tapi karena diwasal jadi kelihatan seperti mimi nasyaiton gitu. Dengarkan sekali lagi ana sebutkan. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Baik, kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada yang salah tadi, langsung dia ya. His-sami'al alim. A'udzu billahis sami'al alim. Sami'il Alim. A'udzu billahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Baik, kita ulangi. Naam, miminash. Jadi langsung disambung jadi baik. Sekali lagi anak ulang ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik, kita ulang sekali lagi Pak. Al-akhir. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Kita sudah selesai dalam waktu 2 jam ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin. Saya senang sekali
semakin dalam ilmu yang kita pelajari, semakin mahir kelihatannya. Tadi bicara Hakim udah paham, apalagi tadi kayaknya udah ini sekali gitu ya. Alhamdulillah tahun itu udah memahamin semua ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja dari saya ya. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.